Perkenalkan, nama saya Narsi Aprianda Pak. Saya Iwayan Aryu Cokring. Saya Devan Yasmin Nurul. Saya Richard Tumbangu. Saya Maxianto Ngawai. Saya Archen Sonombudi Diselan. Di video ini kami akan memperkenalkan dan fungsi dari alat-alat laboratorium. Silakan simak video kami. Gelas ukur adalah alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Erlenmeyer berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Beker gelas berfungsi sebagai penampung sampel atau bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Cawan Petri berfungsi untuk mengembangbiakan sel atau mikroorganisme dan menjadi tempat sterilisasi sampel dari kontaminan. Pipet tetes adalah alat untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Mikropipet berfungsi untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi hanya untuk volume yang sangat kecil di bawah 1,0 mili. Tip digunakan pada ujung mulut mikropipet dan berfungsi sebagai wadah penampungan sampel. Labu ukur berfungsi membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Pignometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Cawan Conway digunakan sebagai wadah penguapan senyawa yang tidak mudah menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Destilator berfungsi untuk memisahkan antara dua zat atau lebih dengan memfokuskan pada perbedaan titik didih. Rak adalah alat untuk menata tabung-tabung reaksi yang terbuat dari kaca. Buret digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentu saja membutuhkan presisi. Statif berfungsi untuk menopang dan menjaga posisi stabil peralatan laboratorium seperti tabung reaksi, buret, Erlenmeyer, dan lain sebagainya. Oven adalah alat yang digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel. Inkubator digunakan untuk menginkubasi suatu biakan. Inkubator menyediakan kondisi temperatur yang optimal untuk organisme bisa melakukan pertumbuhan. Spatula berfungsi untuk mengambil objek yang telah diiris untuk sediaan Microsoft. Desikator menghilangkan kadar air pada suatu sampel uji. Alat laboratorium ini juga berfungsi untuk menghilangkan kristal di dalam sampel eksperimen. Kawat kasa adalah alat sebagai tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan, sehingga banyak hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan kawat kasa. Kaki tiga berfungsi sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Kompor elektrik berfungsi untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia dengan aquades agar zat kimia cepat larut dalam aquades. Timbangan digital berfungsi untuk membantu mengukur berat serta cara kalkulasi Ficker otomatis harganya dengan harga dasar satuan banyak kurang. Timbangan analitik adalah alat untuk mengukur massa akurat dalam kisaran sub-miligram. Timbangan analitik memiliki pan yang terletak dalam sebuah kaca perisai. Hot plate digunakan untuk memanaskan sekaligus untuk mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Autoclave berfungsi untuk membersihkan atau mensterilkan alat seperti gelas, kaca, dan besi dari kontaminasi mikroba dengan cara uap panas. Mikroskop cahaya untuk memvisualisasikan detail halus suatu objek. Umumnya mikroskop cahaya digunakan dalam laboratorium biologi untuk memperbesar dan menganalisis objek yang sangat kecil, contohnya mikroorganisme. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri pada cawan Petris. Alat ini ada yang otomatis dan ada yang semi-otomatis. Laminar airflow digunakan sebagai meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Laminar airflow mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter.
Bunsen sebagai alat sterilisasi pada alat-alat isolasi. Bunsen atau dikenal sebagai lampu spiritus merupakan alat laboratorium yang menghasilkan nyala api gas tunggal yang terbuka. pH meter berfungsi untuk mengukur derajat kesamaan atau pH suatu larutan. Shaker adalah alat untuk pengadukan suatu bahan atau larutan hingga terbentuk bahan atau larutan yang homogen. Centrifuge berfungsi untuk memindahkan organel berdasarkan massa jenisnya. UV visible spectroscopy berfungsi untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye.